Kami mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika ingin melakukan kegiatan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu studi kelayakan bisnis. Selamat sore Mas, mungkin Masnya boleh memperkenalkan diri. Jadi nama saya Rifki Darmawan. Jadi memang saya ada usaha itu di bidang fashion, dalam hal ini jaket. Jadi kebetulan bergeraknya di online marketplace dan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Untuk usaha Masnya sendiri ini ngelola sendiri atau ada partner bisnis? Oh ya, jadi dalam menjalankan usahanya ini saya sama teman kebetulan partner, terus berdua sama sekarang juga ada satu bagian produk ya, jadi pengembangan dan pemasaran produk itu saya ada handle satu orang lagi, jadi sekarang kita bertiga. Untuk usaha Masnya sendiri ini lokasinya tuh di mana? Jadi kebetulan karena usaha saya ini masih rumahan ya, jadi memang kita masih di rumah kita sendiri, di rumah saya sama rumah teman saya. Kita masih berbasis di rumah, menyimpan barang di rumah sama kemas juga di rumah. Lalu apa sih visi dan misi Masnya untuk mendirikan usaha ini? Jadi sebenarnya mungkin kalau terkait tujuan dan visi misi ya, jadi saya emang berangkat awalnya itu dari kebutuhan sendiri. Jadi emang saya pribadi senang pakai jaket, pakai outer lah, dan dari situ tertarik buat mempelajari gimana proses produksinya, terus juga ngelihat ada potensi bisnis lah di situ. Jadi mulailah dari 2 tahun lalu nyari-nyari konveksi sama teman, nyari-nyari konveksi, nyari-nyari penjahit, dan alhamdulillah dari situ punya visi sama-sama pengen nyediain jaket yang memang berkualitas tapi harganya juga terjangkau dan memang bisa dijangkau sama semua kalangan lah. Lalu untuk merek usaha ini sendiri itu namanya apa sih? Nah, kalau merek usaha saya mereknya itu Master FK. Jadi kita punya branding itu Master FK. Jadi kita pengen jadi master itu kan yang kita pengen jadi yang top branding lah, pengen jadi yang orang tuh ketika nyari jaket nyari brand kita gitu. Terus kalau FK emang kebetulan dari historical atau dari sejarahnya sendiri dari almarhum orang tua teman saya gitu, jadi dia menggalakkan dan akhirnya dari situ kita ya berangkat dari situ dan sekarang pakai Master FK official. Selain jaket ada produk apa lagi yang Oke, kalau produk kita sebenarnya ada beberapa. Pertama pasti jaket, yang mungkin saya buat di sini ada jaket. Terus ada sweater yang mungkin mirip-mirip ya sama jaket, ada sweater juga. Terus ada juga sekarang jaket crop yang emang lagi ngetren juga. Sama ada celana sih. Kita ada celana pendek, ada celana panjang yang memang ternyata tuh bahannya sama gitu. Jadi baru tahu juga pas masuk ke industri ini ternyata celana itu ada yang bahannya sama kayak jaket. Masnya itu usaha Masnya ini tuh udah izin belum sih? Jadi kalau legalitas atau izin usaha kita tuh belum. Kita sekarang udah ada NIB sebenarnya, nomor izin usaha udah ada. Tapi kalau yang badan usaha seperti CV atau PT itu kita belum. Jadi baru punya NIB sama udah megang hak cipta. Jadi penamaan merek kita Master FK itu udah ada hak cipta. Nah, untuk aspek pemasaran, Masnya tuh gimana sih memasarkan produk jaket pakaian ini agar produk ini bisa dikenal oleh masyarakat? Oke, jadi karena emang kita basisnya itu di marketplace ya, atau di kayak Shopee, Tokopedia. Jadi emang kita basisnya pertama visual yang menarik ya, jadi visualnya menarik dulu, terus juga nanti promosinya atau marketingnya itu pemasarannya bisa via media sosial juga. Sekarang sebenarnya kita termasuknya agak terlambat untuk masuk ke TikTok Shop gitu ya, karena kan emang kalau TikTok Shop benar-benar pemasaran dan penjualan jadi satu aplikasi, karena emang kita masih berangkat dari marketplace. Jadi kita pemasarannya saat ini dibantu sama afiliator. Jadi ada afiliator yang kita kirim sampel gratis, kita kirim produk, terus dia review sama dia cantumin produk kita tuh, yang kalau di TikTok tuh ada keranjang kuning. Terus yang jadi target produk Masnya itu siapa aja sih? Oke, target kita sebenarnya beragam
enak sih ke ke cewek ya, ke perempuan gitu. Karena memang notabene kalau kita ngeliat tuh statistiknya cewek itu lebih seneng shopping gitu kan, lebih dibanding laki-laki ya, cewek itu lebih seneng shopping. Jadi kita ngincer market yang perempuan gitu. Contoh makanya kita ngeluarin Pro. Terus cara membangun hubungan baik dengan konsumen apa yang Mas lakukan? Kalau kita karena emang kita di marketplace ya, jadi untuk membangun hubungan baik sama customer itu yang pasti kita keep in touch. Jadi setelah mereka beli itu pasti kita selalu aktif kirimin pesan gimana produknya, gimana ada review nggak gitu. Terus kalau misalkan mereka nggak balas tapi mereka ngasih review jelek, itu langsung kita chat pasti. Kenapa? Karena seringkali review jelek itu nggak datang dengan reviewnya gitu, cuma bintang aja bilang satu. Sebentar kan kita mau improve ya, kita mau perbaikin apa yang kurang, apa yang salah. Akhirnya kita chat gitu sih. Jadi dan itu kita jadi masukan, dan ketika memang itu salahnya di kita, misalnya emang pure salahnya di kita, akan kita tawarin juga buat kirim kita kirim produknya gratis. Kalau produksi kita sama partner, jadi sama konveksi di Bandung. Yang dilakukan konveksi. Iya, jadi dari supplier lah. Jadi tapi kita langsung ke tangan pertama ya. Jadi kita beli dari bahan masih rolan tuh, masih bahan kain. Terus kita supply ke penjahit proses lokasi. Kalau boleh tahu ini untuk membuka usahanya itu butuh modal berapa sih Mas? Kalau modal persisnya lupa ya, saya beberapa tahun 2 tahun yang lalu itu. Cuman kalau mungkin kira-kira estimasi mungkin sekitar 5 sampai 10 juta deh kayaknya. Tapi nggak harus langsung gede sebenarnya, tapi bisa dicicil dulu gitu. Kalau saya tuh kemarin ngakalinnya pas buka usaha ini, saya upload semua produknya. Sebenarnya saya nggak punya stoknya nih ibaratnya, tapi saya upload semua dulu. Ketika emang ada yang beli, saya tahu yang harus dipenuhi dulu apa. Nah, jadi alokasi modalnya bisa ke produk-produk yang dibeli dulu. Ini modalnya awal-awal 5 juta sampai 10 juta lah. Untuk produknya sendiri tuh satu piece-nya misalnya jaket ini tuh dijual itu harganya tuh berapa? Jadi kalau jaket itu kita variasi harganya kurang lebih dari 70 ribuan sampai 90, sampai ada yang 100 ribuan juga. Cuma emang yang 100 ribuan itu produk eksklusif yang emang kalau di marketplace itu belum banyak. Jadi kita ada produksi juga jaket yang bahannya itu 400 GSM atau yang tebel banget. Itu kita jual di 199 ribu. Jadi mulai dari 70 ribuan. Jadi paling kecil harganya 70 ribuan. Paling gede 199. Kalau boleh tahu kira-kira tuh per hari itu lakunya tuh Estimasi penjualan ya. Kalau penjualan sekarang sebenarnya naik turun ya, apalagi macam-macam marketplace gitu loh, Tokshop, Tokopedia, ada. Kalau sebulan, mungkin kalau harian kurang lebih masih kecil sih, sekitar 15-20 ton. Kadang bisa 25 atau cuma nggak nentu ya. Ada hari dimana kayak sekarang nih kan konsumsi orang tuh larinya masih ke bulan puasa ya, seputar makanan, seputar bukan puasa gitu. Jadi ke fashion tuh masih sedikit dan tanggal tua juga gitu. Jadi biasanya setelah tanggal muda nih, setelah besok tanggal 25 biasanya agak lumayan cat 35 pieces. kalau boleh tahu bagaimana sih pendapatan penjualan produksi ini terhadap 3 bulan terakhir? Naik apa turun? Kalau 3 bulan terakhir pas dari Januari ya kurang lebih sih naik turun sih, maksudnya ada fase naik turunnya gitu. Kalau di tanggal kembar kayak 11, 22, 33 ya alhamdulillah lumayan kencang, bisa sampai 70, 80 produk juga. Cuma memang kalau kayak sekarang ini tadi yang saya bilang masih sedikit lah, jadi naik turun sih. Cuma mungkin kalau dibandingin dengan 3 bulan sebelumnya juga lebih kencang 3 bulan sebelumnya gitu. Jadi bisa dibilang agak turun lah mulai tahun ini, karena kemarin di akhir tahun tuh lumayan banget kencang lah, bisa sempet 100 lebih sehari, sempet 200
200 kurang dikit perpanjangnya gitu. Jadi kalau dibandingin kayak 3 bulan ini sama 3 bulan sebelumnya lagi, masih kencengan yang akhir tahun. Kalau boleh tahu nih Mas, apa sih dampak positif yang timbul dari usaha ini? Alhamdulillahnya sih dari usaha ini kan tadi ya dari modal yang sedikit juga, itu awalnya kita cuma punya rekanan satu konveksi, satu dua konveksi lah. Sekarang si konveksinya ini udah bisa punya anak buah lagi gitu. Jadi udah punya anak buah, udah punya produksi yang pasti. Ya mungkin secara nggak langsung membantu perekonomiannya dia juga. Buka lapangan kerja juga. Betul itu sih. Cuma memang dampaknya nggak langsung ya, jadi di tingkat suppliernya gitu. Kalau di saya sendiri sih yang nge-hire orang juga ya 1-2 orang, jadi yang buka lapangan kerja. Baju ya Mas, pasti kan baju itu kan ada kelebihan bahan atau apa. Nah, kelebihannya itu tuh diapain sih bahannya ini? Oh, sisa produksinya Iya. gitu ya. Kalau dari bener sih dari produksi ini kan tadi yang saya bilang di awal itu kayak 1 roll, terus sisa banyak tuh kadang kecil. Jadi kalau di industri ini dikumpulin lagi bisa, terus diolah lagi bisa jadi benang lagi. Tapi misalkan di bahan warna abu-abu gitu ya, abu-abu nih kan dipotong ya, ada yang lengan sini terus disesuaikan. Nah, kelebihannya itu biasanya kumpulin sama kumpulin si sisa-sisa bahan ini, diproses lagi jadi benang lagi. Kalau boleh tahu nih Mas, sumber daya apa sih yang ada di perusahaan ini? Kalau aku sih aset dan ini ya kita belum banyak sih sebenarnya. Memang fokus sih nambah warna, nambah jenis produk gitu ya. Jadi modalnya lari ke sana. Kalau seperti yang kita punya sih ya ada printer ya, sih rak juga kita ada, sama memang kita ada bantu kerja gitu. Kemarin sempat kayak bagi dua di sejahit lah. Jadi untuk mempercepat produksi kita juga untuk solution ya, kita juga biar lebih cepat, mereka juga tambah mesin lagi. Keunggulan dari produk yang Oke, jadi kalau produk kita itu sebenarnya emang basically mungkin nggak beda jauh sama produknya produknya toko-toko lain. Memang kalau toko lain itu antara dia tangan kedua atau gimana, jadi harganya lebih mahal sedikit. Kita bisa bandrol harga yang berbeda dengan bahan yang kualitasnya sama. Terus dan tadi ya ada satu produk yang harganya 111 itu bahannya tebal, bahannya adem, tebal tapi tetap adem dipakai walaupun panas gitu. Nggak bikin risih gitu kalau dipakai di cuaca panas. Nah, yang kedepannya kita akan ubah nih yang ada sekarang. Itu sebenarnya udah oke gitu, bagus banget. Cuma kita pengen ubah bahan yang karbon biar kenyamanan si pelanggan itu juga lebih maksimal. Kalau hambatan pasti ada sih, terutama kayak sekarang nih contoh lebaran ya, dan lebaran tahun lalu juga. Jadi kita tuh sempat salah pengiraan yang kita bikin masih masuk masa produksi, ternyata tuh hampir libur semuanya. Sementara ternyata kalau orang beli mendekati lebaran lebih banyak sempat kayak tahun lalu tuh kita salah prediksi dan akhirnya sampai stok sebenarnya bisa warna-warna yang banyak orang suka lah gitu ya, cabai gitu. Sempat salah itu juga, tapi setelah itu recovery-nya ya agak lumayan sih, tapi juga karena berhasil ngirim banget sih. Nah kalau lain juga sempat juga kita kena tipu sih sebenarnya. Jadi kita ada satu rekanan penjahit, kita DP lah, kita tuh udah biasa untuk transaksi yang kali 5 lah, jadi udah biasa aja ya, bisa kita DP biasa juga. Ternyata di yang transaksi kelima toko ini setelah kita DP dia awalnya bilangnya lagi sakit terus apa sampai dengan sampai sekarang nggak ada saya. kalau untuk cara Kalau mengatasi itu ya tadi itu sih, karena contoh kita ada pernah kena tipu ya, kita belajar gitu gimana nih biar nggak kena tipu. Kayak sekarang kita udah buat ya, kalau penjahit baru itu kita sistemnya bayar di belakang, jadi dia fotoin barangnya udah jadi berapa pieces,
kondisi resiko bayar. Jadi ya kitanya kan itu kan kuncinya di kitanya ya selama ini sih kita ya oke aja gitu, kan amit-amit lah nggak pernah ada di kota. Sekarang kita mulai ubah nih, ada yang sistemnya kita bayar di sana, ada juga yang masih di depan, cuma emang kita maintain terus setiap beberapa bulan atau setiap beberapa minggu itu kita datangin ke tempatnya. Jadi apa ya, celah-celahnya kan. Ada nggak sih kondisi-kondisi tertentu yang dapat memberikan peluang atau menjual Kondisi yang masih mendukung penjualan ini gitu. Kalau yang kondisi musim ya, contoh kayak musim hujan, musim yang dingin gitu. Biasanya sih emang tanpa disadari penjualan cukup meningkat. Terus momentum kayak lebaran misalkan, daya beli masyarakat naik, apalagi mereka misalkan bisa THR, dapat uang jajan misalkan, itu daya belinya lumayan naik sih. Jadi momentum-momentumnya kalau di Indonesia ini kan ada hari raya sama mungkin ada musim-musim. Gimana sih persepsi nelayan mereka Kalau penilaian sih variatif banget ya, macam-macam. Tapi secara garis besar itu kita dapat penilaian sih 4,5 dari skala 5. Di Shopee sama kalau di Tokopedia kita 4,8. Jadi harusnya sih oke ya gitu. Cuma mungkin kadang ada satu dua hal yang kita ada cacat produksi atau apa ya, itu kita pasti tanganin, kita pasti kompensasi. Cuman ada sih apa aja sih yang menjadi kompetitor dalam bisnis ini? kalau kompetitor sekarang udah mulai banyak banget ya. Jadi ada macam-macam lah merek-merek di TikTok Shop di mana. Jadi yang kompetitor udah banyak banget. Ancamannya emang kalau di fashion ini konten ya. Jadi emang kita harus lomba bikin konten, lomba juga ngasih visualisasi yang baik lah buat pelanggan. Jadi ini sih kompetitor kalau secara merek banyak sih, banyak ya. Ada Sweatport, Azam Mars, gitu. Lalu saat produksi pakaian ini ada nggak sih bahan baku yang mengalami kenaikan? Bahan baku ada pasti, terutama momentum-momentumnya, contoh kayak musim hujan. Jadi kalau musim hujan itu, kalau saya juga baru tahu, proses pengentalan benang dan kain itu beda lah, lebih mahal